Rumah Sakit Daerah Dr. Adadi Cokro-Dipo Kota Bandar Lampung mempersembahkan video edukasi mengenai penyakit kusta. Masih berkembang di masyarakat hingga saat ini bahwa penyakit kusta adalah penyakit kutukan, penyakit turunan, penyakit yang disebabkan oleh santet. Penderita harus diasingkan, dapat menular dengan jabat tangan atau melalui hubungan intim, dan tidak dapat diobati. Padahal itu semua hanya mitos loh. Dan faktanya tentang kusta adalah kusta itu merupakan penyakit infeksi kronik disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae yang mengenai kulit dan saraf tepi. Bagaimana sih penularannya? Penularannya terjadi apabila bakteri M. leprae yang utuh keluar dari tubuh penderita melalui percikan pernafasan, misal saat batuk atau bersin, atau saat kontak dalam waktu yang lama terus-menerus dan berulang. Dan bakteri tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh orang yang sehat. Fakta lainnya tentang kusta yaitu ternyata kusta dapat diobati hingga sembuh loh. Yuk kita ketahui gejala awal penyakit kusta sehingga kita lebih waspada apabila terdapat gejala tersebut. Gejala awalnya adalah bercak merah atau bercak putih yang tidak gatal ataupun tidak nyeri. Bercak juga seperti bebal atau mati rasa atau kurang rasa. Gejala lanjut yang bisa dialami adalah luka atau borok yang sulit sembuh, jari-jari kiting, jari-jari memendek, kelemahan kelopak mata hingga terjadi kebutaan, wajah dan telinga bengkak, terdapat lepuh yang tidak terasa nyeri pada tangan atau kaki. Setelah mengetahui gejala awal dan gejala lanjut penyakit kusta, maka kita dapat waspada nih terhadap penyakit kusta. Karena apabila penyakit kusta tidak ditangani dengan baik, maka dapat menimbulkan kecacatan. Namun jangan patah semangat ya. Kusta dapat sembuh tanpa cacat apabila minum obat secara teratur, dan jika sudah terjadi kecacatan, cegah cacat agar tidak bertambah parah. Oleh karena itu, perlu melakukan pemeriksaan secara rutin ke rumah sakit untuk mengetahui perkembangan penyakit. Perlu kita ketahui terdapat beberapa tingkat kecacatan kusta. Untuk level 0 di sini tidak terdapat gangguan terhadap penglihatan dan tidak terjadi kelemahan pada tangan dan kaki. Untuk level 1, visus atau tajam penglihatan masih lebih dari 6 meter. Dan sudah ada nih terjadi kelemahan otot pada tangan dan kaki. Untuk level 2, tajam penglihatan sudah berkurang atau kurang dari 6 meter. Jari-jari mengalami kiting dan kaki mengalami semper. Pasien kusta harus mendapatkan pengobatan dan obat kusta harus diminum secara rutin sampai waktu yang sudah ditentukan, tergantung pada tipe kustanya. Untuk kusta tipe PB mendapat obat kusta selama 6-9 bulan. Untuk kusta tipe MB mendapat obat kusta selama 12-18 bulan. Hal lain yang terpenting untuk pasien kusta adalah melakukan perawatan diri yang dapat dilakukan di rumah. Terdapat 3 prinsip, yaitu 3M. Yang pertama, memeriksa. Periksa bercak merah atau bercak putih. Periksa apakah keluhan bercak merah atau bercak putihnya bertambah atau tidak, kemudian warna bercak semakin merah atau tidak, timbul bencolan kemerahan atau tidak, kemudian periksa juga jari-jari tangan atau jari-jari kaki, terdapat keluhan atau tidak, apakah ada kesemutan ataupun kelemahan otot. Prinsip yang kedua yaitu melindungi. Lindungi mata dari debu atau angin yang menimbulkan kekeringan dengan menggunakan topi dan kacamata. Kemudian, lindungi kaki terhadap trauma atau gesekan dengan selalu menggunakan sandal. Dan lindungi tangan dari benda panas, kasar ataupun tajam dengan menggunakan kaos tangan atau alas kain. Untuk pasien yang sudah mengalami kecacatan pada kaki, dapat menggunakan tongkat penyangga. Dan melindungi kaki atau tangan yang cacat dengan menggunakan kaki atau tangan palsu. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu merawat dengan cara merendam kaki atau tangan dengan air hangat,
kemudian dioleskan pelembab atau minyak kelapa untuk mencegah kekeringan. Selain kita atasi dan obati penyakit kusta, kita juga perlu melakukan pemantauan terhadap perkembangan penyakit. Pemantauan terhadap perkembangan penyakit pada pasien kusta dilakukan melalui pencatatan pada lembar monitoring perkembangan penyakit. Yang dipantau adalah 1. Kelainan kulitnya, 2. Kelainan saraf tepinya, yang ketiga tingkat kecacatan dan pencatatan pencegahan cacat, dan yang keempat adalah cara perawatan diri. Mari wujudkan Lampung menuju target eliminasi kusta tahun 2024 dengan pertama, deteksi dini, kenali dan pahami gejala kusta, tingkatkan pengetahuan mengenai penyakit kusta. Yang kedua, atasi dan obati kusta. Yang ketiga, pantau perkembangan penyakitnya. Demikian video edukasi mengenai penyakit kusta. Terima kasih.